Apa yang ada di benak antum ketika disebut nama Madinah dan juga Masjid Nabawi? Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita akan mengatakan di Raudhah dan salat arba'in. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama, bahwa beribadah di Raudhah memang disyariatkan, tapi bukan berarti harus dipaksakan. Dalam hadis yang insya Allah kita semua telah familiar, dalam riwayat muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, antara rumahku dan juga mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan tura'ah min tura'il jannah, pintu dari pintu-pintu surga, gerbang dari gerbang-gerbang surga. Pertanyaannya adalah, apa penjelasan dan syarah dari para ulama tentang hal ini? Ada 3 pendapat besar. Yang pertama, disebutkan di sana secara teritorial bahwa tempat tersebut nanti akan dipindahkan ke surga. Yang kedua, bahwa beribadah di dalamnya akan bisa mengantarkan kepada surga. Tapi di sana ada pendapat ketiga, yang notabene pendapat ini paling kuat, bahwa ini adalah sebuah majas, sebuah kiasan. Karena bagaimana kemuliaan Raudhah itu adalah tempat di mana wahyu sering diturunkan, tempat di mana majelis ilmu dirutinkan, dan tempat bagaimana ibadah-ibadah digalakkan. Maka ini menjadi sebuah seruan bagi kita untuk kemudian semakin cinta dengan majelis ilmu. Memang di sana ada keutamaan, tapi bukan berarti Raudhah harus dipaksakan. Justru menuntut ilmu, disitulah yang harus kemudian digaris bawah. Karena kita tahu bersama, disebut dengan Raudhah, taman-taman surga, ketika dikaitkan dengan hadis yang lain. Saat Nabi SAW mengatakan, apabila kalian menjumpai taman-taman surga, maka hadirilah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Beliau pun mengatakan, hilaqul dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Berikutnya tentang salat arba'in. Ketika tersebar pula di masyarakat, bagaimana sebuah hadis saat disandarkan kepada Nabi SAW, beliau disebutkan mengatakan, barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 hari lamanya, maka akan terbebas di sana bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Begitu pula bara'atun minal adzab, dibebaskan dari azab. Begitu pula bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Hadis ini secara validitas sebetulnya dipermasalahkan oleh para muhaditsin. Hadis ini tidak dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah hadis yang mungkar. Justru dalam riwayat Anas bin Malik yang bisa kita jadikan pegangan, ketika beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang salat karena Allah tulus lillahi ta'ala dan dilakukan 40 hari, bukan 40 kali, 40 hari secara berjamaah, maka akan mendapatkan 2 kebebasan. Apa 2 kebebasan tersebut? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ini hadis yang sahih. Sehingga arba'in itu bukan kemudian dikaitkan dengan Masjid Nabawi, bukan kemudian dikaitkan dengan kota Madinah. Ini di semua tempat. Maka bagaimana Raudhah yang notabene di sana tidak layak untuk kemudian dipaksakan. Apalagi kalau kita melihat dengan batasan-batasan yang ada. Kalau memang dimudahkan, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ada yang mendapatkan jatah di Raudhah sore hari, maka kenapa dia harus pastakan? Padahal di sana ada larangan untuk salat ba'da asar. Kalaupun di sana ada celah, mungkin salat ba'da asar hanya ketika di sana salat tahiyatul masjid atau salat syukril wudu. Tapi kita dapati bagaimana orang yang kemudian masuk Raudhah di ba'da asar, salat berkali-kali. Salat apa? Tidak layak untuk kemudian dipaksakan. Begitu pula dengan salat arba'in. Ini bukan sesuatu yang layak untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Maka bagaimana kita mengisi waktu di Masjid Nabawi atau di kota Nabi? Jawabannya, perbanyak ibadah-ibadah yang notabene di sana jelas sunnahnya. Begitu pula kunjungi Masjid Quba. Ketika Masjid Quba ini sesuatu yang justru dispesialkan dalam sejarah, dispesialkan pula dalam syariat. Disebutkan as-salatu fi Masjid Quba ka'umrah. Salat di Masjid Quba nilainya sama seperti umrah. Apakah kemudian kita hendak mengabaikannya? Justru memperbanyak ke Quba, setiap hari ke Quba, setiap hari ke Quba, kita dapat pahala umrah. Ini luar biasa. Sehingga sebagai penutup,
izinkan kami sampaikan bahwa bagaimana yang spesial di kota Madinah, bagaimana yang spesial di Masjid Nabawi. Raudhah bukanlah segalanya. Dan arba'in, salat 40 kali di Masjid Nabawi perlu diperjelas lagi asal-usulnya, perlu untuk lebih didudukkan lagi pemahaman yang benarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.